Halo guys, masih sama aku, Asih. Kali ini aku mau bacain email dari zalika.fatiyah12@gmail.com. Namanya Ica. Udah penasaran kan? Yuk kita simak, let's go. Halo Kasih, perkenalkan, namaku Zalika, biasa dipanggil Ica. Aku mau menceritakan pengalamanku yang menyeramkan sewaktu aku berkunjung ke rumah kakek di kampung. Jadi, ceritanya, aku sekeluarga selalu punya tradisi pulang kampung pas aku dan adikku liburan sekolah. Hal ini dilakukan keluargaku untuk menemani kakek yang tinggal sendirian di kampung. Akhirnya, setiap liburan tiba, aku beserta keluarga rutin mengunjungi kakek dan liburan di sana sampai waktu liburan habis. Meskipun aku sering berkunjung ke rumah kakek, aku tetap tidak terbiasa tinggal di rumahnya karena rumah kakek sepi dan ada di pinggir kuburan. Ya, meskipun memang tidak terjadi apa-apa, tapi aku tetap saja takut. Suatu hari, ketika aku berkunjung ke rumah kakek seperti biasanya, aku melihat sebuah kuburan yang masih baru. Menurut kabar yang aku dengar, kuburan itu milik dukun yang baru saja meninggal. Dan karena ilmu hitam yang ia pelajari sewaktu masih hidup, dia sekarang justru bergentayangan menjadi pocong. Pas aku mendengar hal itu, aku harap-harap cemas sambil berdoa. Semoga pocong itu tidak menghantui rumah kakek, tapi ternyata dugaanku salah. Malam itu, entah kenapa, terasa lebih dingin dari biasanya. Aku tidur di ruang tamu bersama ayah. Tiba-tiba terbangun karena suara jendela yang terbuka keras. Gorden yang menutupinya juga berkibar-kibar. Sejenak, aku merasa heran. Padahal sebelum tidur sudah aku tutup jendelanya. Tapi sekarang malah terbuka lebar. Dengan mata yang masih mengantuk, aku beranjak berdiri menuju jendela yang terbuka lebar. Namun, setelah aku berhasil menutup dan hendak melangkah ke kasur lagi, tiba-tiba dari sudut mata, aku seperti melihat satu sosok yang berdiri di dapur. Jarak dapur dan ruang tamu yang tidak terlalu jauh membuatku bisa melihat jelas sosok apa itu. Mataku sekarang sudah sepenuhnya melihat ke arah dapur. Di sana berdiri sosok pocong yang sedang menatapku. Jendela di belakang tiba-tiba terbuka kembali, membuat gorden bergerak bebas. Badanku tiba-tiba menjadi kaku, tidak bisa bergerak. Bahkan bibirku juga tidak bisa mengatakan apapun. Saat itu yang bisa kulakukan hanya berdoa. Tidak lama kemudian, badanku bisa bergerak kembali. Aku segera lari ke kasur dan menutup semua badanku dengan selimut. Meskipun begitu, teror pocong belum juga berhenti. Dari selimut yang aku gunakan, aku masih bisa melihat dengan jelas. Gorden jendelaku masih bergerak. Dan dari arah belakang, terdengar suara alat-alat dapur yang dilempar tidak tentu arah. Teror itu berhenti ketika azan subuh berkumandang. Esok paginya, aku langsung menceritakan peristiwa itu kepada kakek dan orang tuaku. Akhirnya, kakek bersama warga yang lain bersepakat untuk menggelar pengajian, mendoakan arwah dukun yang sudah meninggal. Wah, serem banget guys. Makasih ya udah kirim cerita ke aku. Bagi yang belum, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Bye.